Oke, selamat sore sahabat-sahabat Apa Dende. Hari ini atau sore hari ini kami berkunjung di PJN wilayah 3 pada PPK 3.6 Provinsi Jawa Timur. Pada paket pekerjaan preservasi jalan di Provinsi Jawa Timur. Langsung kepada PPK atau pengganti PPK yang mana pada sore hari ini Bapak Iska tidak bisa mengikuti ke lapangan untuk berkunjung kepada paket-paket pekerjaannya dikarenakan di balai ada rapat resmi dengan pihak kementerian atau dengan Pak Dirjen Bapak Hari Cahyadi. Langsung saja kita bertanya dengan salah satu perwakilan dari PPK 3.6. Monggo Pak Iski atau Pak Dayot Gunung Sewu. Tahun 2020 ini pihak PPK 3.6 mendapatkan anggaran berapa di satu proyek dalam ruas jalan ini, dan mohon dijelaskan saat ini kita ada di ruas jalan mana? Monggo Pak Rizky. Terima kasih. Untuk tahun 2020 kami dari PPK 3.6 mendapat anggaran 32,870 juta. Ya. Terus untuk dari anggaran tersebut sekitar 6,8 M itu direlaksasikan ke tahun 2021. Jadi di tahun untuk pencairannya Pak Rizky ya? Dalam? Untuk pencairannya ya. Yang 6 M berapa tadi? Di tahun 2021. Oh gitu. Ya, jadi itu di tahun 2020 itu sekitar 26 M. 26 M ya? Ya. Jadi untuk relokasinya di 6 M sekian tadi akan dicairkan di tahun 2021. Oke. Lanjut Pak. Mohon dijelaskan Pak, ini tadi kita di ruas jalan mana? Oh, sekarang kita di ruas Purwodadi batas Kabupaten Malang. Purwodadi batas Kabupaten Malang ya. Tepatnya di kilometer 6 kilometer berapa ya? 6700. Kilometer 6700. Oke. Untuk rehab jalannya sepanjang berapa kilometer untuk tahun ini? Rehab jalannya 20,73 kilo. 20,73 kilometer. Menghabiskan anggaran berapa Pak Rizky, Pak Dayu? Untuk sepanjang 20,7 km. Untuk rehab jalan sekitar 15,500 juta M. Jadi untuk pekerjaan di batas wilayah Purwodadi, batas Kabupaten Malang, menelan atau menghabiskan anggaran di tahun 2020 ini 15.500 juta. Ya. Atau gimana? 15 ya, betul ya? 15 miliar 500 juta. 500 juta. Oke. Berarti untuk rutin jalannya berapa Pak Rizky? Di angka berapa kilometer untuk rutin jalan? Rutin jalan di angka 4,9 M. Rutin jalannya. Itu di 73 km kurang Iya. lebihnya nggih. Dengan panjang 73 km itu kita ada anggaran 4,9 M. Oke, Pak Rizky. Untuk preservasi jalannya ini berarti dari tahun 2020 ini untuk preservasi jalannya memang ada anggaran di angka 24 ya. Iya. Iya. 24 maksudnya itu mungkin di kilometer Pak Rizky. Untuk preservasi jalan ada 24,90 meter persegi. Iya. Nilai uangnya atau nilai anggarannya sebesar 5M 613 juta. Untuk yang tadi yang ditanyakan itu preservasi jembatan. Oh, preservasi jembatan. Ya, jembatan itu kita Oke. ada dua lokasi, ada di jembatan Kemantren sama di jembatan Purwodadi 2. Purwodadi 2 nggih. Dua, ya, dengan total dari kedua jembatan itu sekitar 24 meter. 24 meter. Oke, untuk di jembatan Kemantren sekitar 20 meter.
Oke. Di jembatan Purwodadi 2 kita ada sekitar 4 meter. Berarti preservasi jembatan itu dari nilai total panjang 24,90 meter persegi yang nilainya sebesar 5 M kurang lebihnya. Iya. Itu 2 paket gitu Pak? Dua paket jembatan. 2 paket jembatan. Satu Purwodadi 2, Satu jembatan Purwodadi 2, satunya Kemantren. jembatan Kemantren. Jembatan Kemantren. Oke. Lanjut Pak, di rutin jalan atau jembatan di tahun ini apakah ada? Rutin jalan Ada, atau Pak. jembatan? Ada. Di nilai berapa sepanjang berapa kilometer? Rutin jalannya 73,38 km, nilai uangnya 4,9 miliar. Kalau untuk rutin jembatan sekitar 3,719 km, uangnya sekitar 2 miliar 986 juta. Kontraknya itu di tahun 2020 bulan apa Pak Gayo? Bulan Maret. Di bulan Maret ya. Bulan Di akhir bulan Maret ya. Iya. Iya. Selesainya kira-kira 31 Desember. 31 Desember. Berarti long segmen ya. Iya. Iya. segmen. Semoga tidak terkendala suatu apapun Pak Amin. Rizky, Pak Gayo, Amin. Pak Ya. Didi. Semuanya dimohon diminta lancar. Iya, amin. Panjenengan selaku pihak yang diberi amanah oleh negara dan Oke. Bapak Didi selaku penyedia jasa juga diberi amanah juga oleh negara. Maka pihak masyarakat ingin menggunakan jalan ini senyaman mungkin. Iya. Monggo, mungkin dari penyedia jasa perwakilan Pak Didi harapannya apa? Itu saja di tahun 2020. Kedepannya untuk masalah rutinitas pemeliharaan kebun. Harapan kami mudah-mudahan pekerjaan kita tidak ada kendala. Amin, amin, amin. Barangkali nanti ada komplain dari masyarakat sekalian langsung kantor PU Jalan Dorong Kudus nomor 8. Siap. Kecamatan. Terima kasih Pak. Nggih, matur suwun. Pak Rizky, untuk preventifnya itu ada di 17 kilo di daerah mana saja? Untuk preventif itu dia terbagi minor dan mayor. Untuk minornya itu 1,7 kilo itu ada di Sunan dan Priok di Sidoarjo. Terus di Kabupaten Sidoarjo Jempol itu sekitar 1,3 kilo. Itu untuk pekerjaan minornya. Untuk minornya nggih. Untuk mayornya kita ada 3 lokasi dengan panjang total 1,2 kilo. Itu ada di bypass Pandaan, lingkar bypass Pandaan itu 300 meter. Oke. Terus yang kedua di Jalan Ayani, Kota Malang itu sekitar 300 meter juga. Terus sisanya di batas Kabupaten Malang Kepanjen itu 600 meter. 100 meter nggih, Pak. Iya. Untuk yang mayor ya. Iya, Di Malangnya. Malangnya. Oke. Itu yang mengerjakan atau penyedia jasanya apa, Pak? Dari PT MSM, Masa Sinar Mulia. PT. Masa Sinar Mulia. Oke. Di anggaran tadi ya, Iya. tahun 2020 sebesar kurang lebih 32 miliar. Oke, sahabat-sahabat Apa Tende, untuk pertama ini, untuk syuting awal ini, kita ada di ruas Purwodadi, batas Kabupaten Malang. Kita lanjutkan video selanjutnya di ruas jalan berikutnya. Salam Apa Tende. Monggo Pak, di ruas selanjutnya. Oke. Selamat sore sahabat-sahabat Apa Tende. Sekarang kita ada di ruas jalan berikutnya. Pada sore hari ini saya ditemani oleh Pak Didi selaku penyedia jasa dari perwakilan penyedia jasa dan juga ditemani oleh sahabat kita Pak Gayot selaku koordinator lapangan di wilayah PPK 3.6.
Dan tidak lupa, saya juga ditemani sahabat saya, Bapak Rizky, selaku penilik jalan. Tanpa lama-lama, mari kita tanyakan beberapa pertanyaan masalah teknis di wilayah PPK 3.6. Selamat sore Pak Rizky, Pak Gayut, Pak Didi. Mohon info Pak Rizky, dalam tahun 2020 di Preservasi Jalan Provinsi Jawa Timur untuk PPK 3.6 ini, saat ini kita berada di ruas jalan mana? Terima kasih. Untuk saat ini kita ada di ruas Karanglo batas Kota Malang. Di ruas Karanglo, Malang. batas Kota Malang. Ya. Pak Rizky, di tahun 2020 ini untuk wilayah Karanglo, batas Kota Malang, apa pekerjaannya hanya di rehab minor atau rehab mayor? Kalau toh pun ada, itu luas jalan berapa kilometer? Monggo Pak dijelaskan. Untuk di ruas Karanglo batas Kota Malang, Nggih. saat ini kita ada pekerjaan mayor. Pekerjaan rehab mayor, nggih? Mayor. Oh, mayor. Mayor. Nggih, nggih, nggih. Nah, itu pekerjaan itu kita kerjakan sepanjang 300 meter. Sepanjang 300 meter. 300 meter. Dari 1,2 km yang tadi Bapak sebutkan di awal tadi, nggih? Ya, Nggih, nggih, nggih. 1,2 itu untuk yang Karanglo batas Kota Malang itu Nggih. kebagian 300 meter. Sepanjang 300 meter di Karanglo, batas Kota Malangnya, nggih. Malangnya. Nggih. Jadi untuk rehab rutin jalannya Pak di Karanglo, batas Kota Malang ini apakah ada juga atau sudah termasuk pekerjaan di tahun 2019 atau hanya tahun 2020 ini di Karanglo, batas Kota Malang ini apakah mendapatkan juga Ya, untuk rehab rutin jalan, nggih? Untuk di ruas Karanglo batas Kota Malang tetap kita ada untuk rutin jalan. Ada, nggih? Oke, ada rutin jalan. Sebagian yang di sini ini untuk pekerjaan tahun 2019 masih Oke. ke pemeliharaan. Oh, dalam pemeliharaan. Siap, 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 nggih. Yang untuk ruas jalan lainnya yang di sini ini ikut rutin jalan. Apakah di dalam tahun 2020, Pak Rizky, ada penambahan lebar jalan atau penambahan bahu jalan di tahun 2020 ini? Apakah PPK 3.6 mendapatkan paket tersebut? Kalau untuk tahun 2020, untuk saat ini kita tidak ada untuk Penambahan jalan, lebaran tidak ada, nggih? perkerasan bahu jalan kita tidak ada. Oh, tidak ada. Nggih, siap, siap. Mungkin hanya untuk di pemeliharaan saja, nggih? Ya, pemeliharaan. Siap. Nggih. Dari tadi kita sudah dibisingkan oleh kendaraan-kendaraan lalu lalang, Jalur padat. Ya. jalur padat, karena memang kawasan industri, kawasan wisata, sekolah juga. Pengertiannya Pak, pihak PPK 3.6 apakah membuka suatu program untuk keluhan masyarakat? Mungkin media centernya apa dari keluhan masyarakat, mungkin di link ini, mungkin di kilometer ini ada apa namanya, retak rambut atau retak buaya, atau jalan ini ada jembul-jembul. Masyarakat harus mengadu ke PPK 3.6 ini. Kantornya di mana? Monggo Pak. Oke, Pak Gayut, ngapunten. Ada di Jalan Borobudur nomor 8 Malang. Di Malang nggih, Pak nggih. Dekat di Pasar Belimbing. Gitu nggih. Bisa mengajukan lewat itu baik surat gitu. Harus prosedur juga nggih, Pak nggih. Ya, Harus disertakan namanya, alamatnya, nomor kontak person atau nomor teleponnya. Bagi sahabat-sahabat ini, untuk masyarakat keseluruhan, jika mana ingin mengadu kepada PPK 3.6 yang ada di ruas jalan Gempol atau Sidoarjo Gempol Malang, bisa langsung dengan beliau-beliau
para pihak di PPK 3.6, melainkan harus dengan prosedur yang jelas. Begitu Bapak-Bapak nggih. Harapan terakhir Pak untuk PPK 3.6, cepat tanggap dalam arti jika memang terjadi ada jembul atau lubang dari laporan yang sudah dilakukan oleh masyarakat, penanganannya pripun Pak? Untuk selama ini? Selama ini apabila ada laporan dari masyarakat terkait kerusakan jalan, dari laporan yang masuk, biasanya kita nanti 1 kali 24 jam. Oh, jadi penanganannya saudara-saudaraku di sahabat-sahabat Apatinde, penanganan untuk keluhan dari masyarakat yang diterima oleh bapak-bapak ini minimal waktunya 1 kali 24 jam. Jadi tidak ada kemungkinan tidak dikerjakan. Semuanya pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh pihak masyarakat pada umumnya selalu ditindaklanjuti dan selalu dikerjakan dalam pemeliharaannya. Salam Apatinde, kita ikuti video berikutnya terhadap Bapak Syaril selalu Satuan Kerja PJN 3 wilayah Provinsi Jawa Timur. Semangat PJN 3 PPK 3.6 Jos. Oke, matur suwun. Gimana ini? PJN 3 Provinsi Jawa Timur 3.6 Jos. Oh ya, makasih Pak. Saya di sini sebagai pejabat pembuat komitmen di Ruas PPK 3.6 Satker wilayah 3 Provinsi Jawa Timur. Penanganan kami itu preservasi jalan, ruas Sidoarjo, Pandaan, Purwosari, Malang sampai ke Panjen, dengan panjang jalan kurang lebih 94 km. Untuk di tahun 2020 yang berkontrak dengan kami PT Masa Sinar Mulia. Untuk nominal kontrak yang di tahun anggaran 2020 kurang lebih awalnya adalah 32,8 miliar. Di tahun 2020 ada relaksasi yang sebelumnya 1 tahun anggaran menjadi 2 tahun anggaran di kegiatan ini. Jadi tetap nilai kontraknya tetap sama 32,8, cuman hanya memindahkan anggarannya ke tahun 2021 juga. 6,8 miliar, jadi 26 tahun ini, tahun depan kurang lebih 6,8 lah. Jadi tapi secara total masih sama, dengan lingkup skupnya pekerjaannya masih sama. Jenis pekerjaannya di kami untuk yang tahun 2020 sampai 2021 karena ada relaksasi tadi, rehabilitasi jalan mayor, rehabilitasi jalan minor, jadi pengaspalan sepanjang 2,9 kilo totalnya tadi. Lalu ada pembuatan drainase baru dengan UDIT, lalu ada pelebaran jembatan, 2 buah jembatan. Koordinasi kami dengan pihak pimpinan kami selaku Kasatker, kami tiap minggu selalu melaksanakan rapat untuk satu kegiatan di lapangan secara teknis, bagaimana untuk mempercepat pekerjaan, terus yang kedua bagaimana caranya untuk memfungsionalkan jalan ini sebaik-baiknya, karena jalan ini kan menjadi tanggung jawab kami termasuk juga tanggung jawab Kasatker. Jadi koordinasi kami dengan Kasatker termasuk penyedia jasa
sangat rutin sekali dan sangat dalam artian bisa dibilang sangat membangun lah antara satu dan lainnya. Saya selaku Kasatker PJN 3 wilayah Jawa Timur, tugas saya adalah sebagai kuasa pengguna anggaran, di mana Satker PJN 3 Jawa Timur ini ada membawahi 6 PPK, di mana wilayahnya terdiri dari dalam kota Surabaya, kemudian sampai dengan ke Kepulauan Madura, dan juga wilayah perbatasan sampai ke Malang. Wilayah Satker PJN 3 ini menangani jalan sepanjang kurang lebih 564 km. Yang mana pada tahun anggaran 2020 ini ada sebanyak 7 paket yang terdiri dari ada 6 paket penanganan long segmen, 1 paket ada penanganan terkait dengan bekas spam ambulan di Pasuruan. Kewenangan saya selaku Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah 3 Jawa Timur terhadap PPK adalah selaku seperti yang saya jelaskan tadi, selaku kuasa pengguna anggaran, di mana dalam hal ini mengkoordinir terhadap PPK, yang mana PPK itu adalah pejabat pembuat komitmen yang melaksanakan semua kegiatan di lapangan. Jadi kuasa pengguna anggaran itu selaku pemegang DIPA, kemudian pemegang DIPA ini juga melakukan monitoring terhadap pengendalian di lapangan terhadap kontrak-kontrak yang sedang berjalan, di mana pengendaliannya terhadap progres keuangan dan target-target pencapaian program kesatkeran. Terhadap koordinasi kita dengan PPK 36, di mana di sana ada ruas penanganan long semen, kita selalu mengadakan rapat berkala setiap bulan di kantor Kesatkeran PJN 3. Terima kasih Abah Tindi Jos.